Halo semuanya, selamat bertemu kembali di channel saya dan salam sehat. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial penggunaan aplikasi Xamro Client versi Android, apakah dengan menggunakan HP atau tablet. Tetapi dalam hal ini saya menggunakan tablet. Yang pasti aplikasi ini tidak support dengan OS yang lain, misalnya iOS pada iPhone. Aplikasi ini nantinya yang akan kita gunakan untuk penilaian akhir semester dan juga ujian sekolah di SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Nah, langkah pertama adalah install dulu aplikasinya yang sudah di-share lewat WhatsApp, ataukah misalnya download melalui link yang sudah disiapkan, misalnya di Google Drive. Nah, sekarang saya cari filenya dulu yang saya sudah download. Saya masuk file, kemudian saya pilih aplikasi, kemudian saya cari di file instalasi aplikasi APK. Nah, setelah terbuka seperti ini, saya klik saja yang ID web Bimashop Osman 1 Tator. Bisa klik ini aplikasinya. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita klik saja install. Kemudian kita tunggu karena ini sudah sementara proses instalasi. Nah, kalau sudah ada notifikasi seperti ini, kita tutup saja. Nah, sekarang saya mau pastikan dulu apakah aplikasinya sudah terinstall. Nah, ini sudah muncul di Android saya. Nah, karena aplikasinya ini akan terkunci ketika sudah jalan, jadi kita tidak bisa membuka aplikasi lain kecuali dengan cara restart smartphone. Jadi kalau membuka aplikasi lain itu tidak bisa. Oleh karenanya, sebelum dijalankan aplikasinya, hal yang perlu diperhatikan dulu adalah pertama, pastikan dulu pulsa data memadai. Kemudian juga pastikan data selulernya itu sudah aktif, atau kalau misalnya menggunakan WiFi, pastikan sudah connect ke WiFi. Kemudian juga bisa mengaktifkan mode yang ini, rotasi otomatis. Jadi misalnya ada soal teks yang panjang, bisa miringkan nanti atau di landscape HP-nya. Kemudian lagi pastikan daya baterai ya, pastikan baterai ini, pastikan baterainya memadai. Kemudian nonaktifkan semua notifikasi supaya tidak mengganggu nanti. Jadi ini kita jadikan mode getar saja atau mode senyap. Nah, setelah semuanya klop, nah sekarang kita jalankan aplikasinya. Jadi saya klik ini Osman 1 Tator ya. Nah, ini sebentar jalan. Nah, kalau ada muncul seperti ini, Osman 1 Tator tidak diizinkan. Ini artinya kita belum izinkan, jadi kita klik saja ini. Kemudian ini kita on kan, geser ke kanan. Nah, kalau berubah seperti ini artinya bahwa aplikasinya itu akan ditampilkan. Nah, kita back lagi. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung save saja. Jadi URL-nya tidak usah diotak-atik, kita save saja ini. Maka seperti inilah tampilan aplikasinya. Jadi kalau misalnya sudah terbuka seperti ini, kita tidak bisa mengotak-atik lagi aplikasi yang lain. Jadi kalau misalnya saya kembali tidak bisa ini, jadi ini tidak bisa saya buka yang lain-lainnya. Misalnya ini, saya mau buka yang lain, dia akan tetap kembali ke aplikasi Xamro Android ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita masukkan username dan password yang nantinya itu akan dibagikan. Lalu nantinya pilih mapel yang sesuai dengan mapel kita. Nah, sekarang kita coba masukkan username ya. Kemudian masukkan password. Kemudian kita pilih mapel yang memang sesuai dengan tingkatan kita. Jadi saya pilih misalnya sejarah 10 ya. Nah, sekarang klik login. Kemudian kita geser ke bawah. Kemudian klik mulai. Tombol mulai. Nah, maka akan muncul tampilan soal seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan dulu menu-menu yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, yang pertama di atas ini, adalah nama peserta. Jadi pastikan nanti nama peserta yang muncul di sini adalah sesuai dengan nama kita. Kemudian lagi ada daftar soal. Ya, ini daftar soal. Kalau misalnya kita mau melihat berapa jumlah soal, nomor berapa yang belum terjawab, apakah masih ada yang kuning. Jadi kita bisa klik melalui itu. Ataukah misalnya nanti ada soal yang kita tidak bisa klik selanjutnya, kita bisa langsung klik saja di daftar soal di atas ya.
Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di sini ini ada sisa waktu, ini artinya bahwa jumlah lamanya kita harus mengerjakan soal. Jadi ini hitung mundur, ini sisa waktu yang ada. Cara kerja soalnya bagaimana? Nah, kemudian di menu ini ada di bawahnya ada soal sebelumnya. Ini soal sebelumnya. Kemudian ada ragu-ragu. Jadi kalau misalnya ada soal yang masih belum dipastikan jawabannya, pilih jawaban satu, baru pilih ragu-ragu. Tetapi nanti ragu-ragunya ini harus dihilangkan ketika kita akan klik atau mengirim jawaban. Kemudian ada soal selanjutnya untuk berpindah ke soal berikutnya. Seperti yang saya katakan tadi, jadi kalau misalnya ada soal yang tidak bisa berpindah ke soal selanjutnya, maka kita klik saja daftar soal di atas, kemudian kita pilih nomor soalnya. Sekarang kita coba jawab semua. Oke, saya mulai dari nomor 1 saja. Nah, seperti ini kasusnya. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini kita tidak bisa munculkan sebelumnya, ragu-ragu, dan selanjutnya, kita pilih saja yang daftar soal di atas. Misalnya saya mau lihat ke nomor 1, kembali ke nomor 1, klik saja nomor 1. Oke. Nah, sebelum kita klik selesai, kita bisa pilih dulu daftar soal untuk memastikan apakah semua soal sudah terjawab. Jadi kalau sudah warna hitam semua seperti ini artinya bahwa semua soal sudah terjawab. Nah, jadi kita pilih saja langsung ke 10. Kemudian kalau mau selesai, kita tinggal klik selesai. Kemudian jangan lupa centang yang ada ini ya. Kemudian klik selesai. Setelah itu lockout. Nah, ini artinya bahwa ujian sudah selesai. Jadi kalau misalnya mau menutup aplikasi ini, harus restart ulang HP atau tablet yang kita gunakan. Demikian video tutorialnya. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Thanks for watching. Auf Wiedersehen.